Bismillah. Wah, jualan roti atau mau atraksi nih foodies? Bakar rotinya kok langsung pakai tangan di atas arang panas gitu sih? Nggak takut gosong tuh tangannya, aduh. Tenang foodies, di sini tuh udah ciri khas banget dari dulu kalau bakar rotinya emang nggak pakai japitan, alias menggunakan tangan aja udah kebal gitu akangnya. Wow. Nah, ini nih lihat ya, bener-bener udah rame banget. Kita gangguin dulu sebentar nih AA-nya nih. Halo AA. Wah, dengan AA siapa nih? Wisnu. Wah, itu lihat lagi sibuk banget potong-potong roti. Oh iya, katanya rotinya ada 2 macam. 3 macam roti apa tuh? Yang besar? Oke, besar, gede, kecil gimana? Oke, berarti ada yang besar banget, yang sedang sama yang kecil. Wah. Tinggal pilih ya foodies, kalau kepengen makan bareng sama keluarga atau teman-teman, just beli varian yang besar biar semua kebagian. Tapi kalau kamu kepengen sendiri nih, yang varian kecil atau sedang sebenarnya udah cukup banget ke foodies, karena yang dianggap kecil tuh sebenarnya masuk kategori gede juga. Lihat tuh, bakalan kenyang kan kalau kamu makan sendiri dengan ukuran sebesar ini. Wah, ini lihat tuh. Ini yang sedang ya. Tuh lihat ya. Ini ada yang gede banget ukurannya. Tuh yang sebelah tangan kiri. Yang di tangan kiri ini gede banget ukurannya. Dan yang ini ukurannya sedang. Jadi kalau misalnya kamu pengen makan di sini atau pengen beli roti di sini, tinggal sesuaikan bahan bakar perutnya. Kalau misalnya lapar banget ya pilih yang gede ya kan. Kayak aku nih. Sebelum dibakar, rotinya kudu dikasih isian ya. Isiannya beragam nih, mulai dari keju, coklat, kacang, strawberry, blueberry, dan masih banyak lagi. Anyway, di sini tuh makin malam emang makin ramai foodies. Buka dari jam 4 sore, roti bakar yang satu ini diserbu sama para pelanggan. Wajar sih, karena salah satu roti bakar paling legend di kota Bandung ini udah ada dari tahun 69 alias sudah berusia 54 tahun. Wow! Wah, bertahan puluhan tahun dan masih ramai tenan kayak begini mah, soal rasa nggak usah diragukan lagi ya. Endos punya nih pastinya, lazis. Nah, ini udah dikasih isiannya ya kan. Ah, ini udah bisa dibakar langsung. Udah bisa ya, ini saya ambil ya. Tuh, lihat tuh ada 4 lapis dan ini harus satu-satu bakarnya. Kita taruh ya. Ah, taruh ya. Oke. Tuh, taruh. Lihat udah lumer aja tangannya, nggak apa-apa karena saya makan sendiri buat saya sendiri ya kan. Rotinya buatan sendiri juga loh foodies, jadi dijamin beza dengan roti-roti lain yang ada di pasaran. Dalam sehari, kedai ini bisa memproduksi 300 hingga 500 roti dengan berbagai macam ukuran foodies. Pembuatan rotinya ini nih dilakukan setiap pagi dan gak pernah berhenti dipendam. Wih, mantep banget ya. Roti buatan hari ini udah pasti dijual di hari yang sama tuh foodies. Oke, ini berapa lama nih biasanya? Kalau parahnya udah agak mateng ya bentar sih. Sebentar. Oke, tuh. Lihat tuh ya tangan aku ya. Tuh, 1, 2. Aduh, wah ini yang keju harus hati-hati nih, ekstra hati-hati. Tuh harus. Aku yang ini aja karena yang itu benar-benar kudu yang udah pinter tuh. Selain tahan panas, bolak-balik rotinya ini emang kudu hati-hati biar isiannya nggak lumer kemana-mana. Pokoknya kalau udah kuning kecoklatan berarti udah siap angkat foodies. Mantap. Nah, kayaknya udah matang. Ah, ini berarti udah bisa dimakan langsung dong. Bisa ya? Dipotong dulu. Dipotong dulu. Oke. Berarti siap ya. Coba ini bisa nggak aku angkat nih? Wah, ini panas banget. Ah, tolong ya, Ah. Kita tunggu aja. Nanti mau dipotong-potong dulu baru kita langsung santap-santap. Ah, nuhun ya. Mari. Ya, sama-sama. Asik, tinggal takis aja tuh. Dan harga roti bakar di sini start from 40 ribuan ya foodies. Dengan porsi yang super besar plus rasanya yang Andes punya mah worth to buy banget. Apalagi terjamin bakalan kenyang nih kita. Nah, kejunya yang cenderung gurih, ditambah ya, nih lihat coklatnya tuh bener-bener manis banget, sedikit asam dari strawberry. Jadi perpaduan rasa yang menurut saya bener-bener enak teman. Tekstur rotinya itu bener-bener lembut banget, meskipun udah dibakar.
luarnya cenderung memang sedikit crunchy, sedikit kering ya, cuman dalamnya benar-benar masih lembut banget dong. Wah, mantep ya. Selain manis dari coklat dan gurih dari keju, untuk varian keju bumbu ini juga ada sedikit rasa asam dari stroberinya ya foodies. Jadi perpaduan rasanya sih juara banget di lidah. Pokoknya buat kamu yang gak mau kenyang begah malam-malam karena makan nasi, nah roti ini bisa banget loh jadi pilihan ya. Wah, biasanya aku paling suka yang varian kacang ya, kita cobain. Wah, memang kalau udah kacang yang turun gunung, oke punya rasanya. Selai kacangnya benar-benar berasa banget, tuh kalau bisa lihat. Nah kalau tadi yang coklat cenderung banyak banget, ini malah selai kacangnya yang menurut aku mendominasi. Coklatnya masih ada, tuh lihat coklatnya masih ada, cuman cenderung banyak selai kacangnya. Jadi lapar juga ngelihat Dani makan ya foodies. Ayolah atau jangan sampai lolos yang kayak beginian. Udah pasti bakalan memanjakan lidah kita foodies. Kalau kesini harus siap-siap antri tapi nih foodies. Tapi nggak lama kok karena akangnya tuh bikin dengan mode gercep alias satset foodies. Cus mari ya langsung ke Gang Kete, Karanganyar, Kota Bandung. Yo wes, langsung datang. Ingat ya, makan receh menurut receh, tapi rasa gak recehan. Foodies, siapa sih yang gak kepincut sama rasa dan aroma bakarannya sate Marangi? Dijamin gak ada yang kuku ya. Apalagi bukan cuma satu jenis sate Marangi. Di sini ada 6 varian menu yang semuanya serba Marangi. Mantep gak tuh? Mau kuah-kuahan juga? Ada dong foodies, tenang nih. Ada 2 menu kuah yang dijamin bakalan bikin puas banget. Halo foodies, yeay! Nih lihat nih foodies, saya masih di Kota Karawang. Ini di salah satu tempat sate Marangi yang paling terkenal di Kota Karawang. Namanya Marangi apa, Pak? Marangi Hajah Mumun. Selamat datang di Kota Karawang foodies. Kalau mau makan sate Marangi ya di sini nih yang paling benar, gak perlu diragukan lagi menu Maranginya. Gak mau kalah dengan Purwakarta yang lebih dulu terkenal dengan sama sate Maranginya, Karawang juga sekarang punya nih foodies dan lebih deket kan kalau dari Jakarta. Ini baru yang namanya sate Marangi asli, bukan cuma nempel nama doang ya foodies. Tuh proses perbumbuannya aja sampai 2 kali saat marinasi dan pas dibakar kayak begini. Bumbu Maranginya juga medok, ini plus kental banget. Wajar ya, karena emang di dalamnya banyak banget tambahan aneka rempah dan juga bumbu-bumbu lainnya. Seperti bawang merah, bawang putih, cabai rawit, kecap manis, gula merah, dan asam jawa. Sip, kalau semuanya udah dicemplungin ke dalam bumbu, tinggal bakar lagi deh foodies. Mbak, ini selain Marangi itu ada menunya apa lagi kira-kira? Kalau andalan di sini itu ada sumsum sapi sama Sum-sum sapi? sop kikil gajah, menu terbaru dari kita. Sop kikil gajah? Beneran gajah? Bukan dong, itu sapi. Itu dinamain kikil gajah itu karena dia jumbo. Oh, ternyata namanya aja gajah. Ya, berarti memang beneran daging sapi. Kikilnya kikil sapi. Ya kali kikil gajah beneran ya kak, celaka 12 nanti kamu. Foodies, 2 menu kuah ini emang harus banget sih dipesan kalau pas lagi makan di tempat ini. Selain ukuran yang serba jumbo, kuah kaldu sapinya tuh medok banget loh foodies. Disajikan dengan potongan tomat segar, rebusan cabai utuh, juga daun bawang dan bawang goreng. Nah, untuk menu sumsum sapi ada tambahan potongan daging dan tetelan sapinya gitu foodies. Finally, this is it. Semua menu aneka Marangi udah siap buat dihidangkan. Ada Marangi sapi, Marangi kambing, Marangi susu, Marangi ayam, ada juga Marangi spesial, pilihannya daging sapi atau kambing. Bah, mantep pisan. Duh, ini menang banyak nih Raka ya, awas kalau nggak dihabisin. Bagi-bagi juga boleh kok. Medok banget warnanya, ya kan? Sambalnya juga seger.
Lihat, ini lemak-lemaknya bikin ngaruh. Saya coba dulu Budis, yang originalnya nih. Oke, ini Budis ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tuh kan, gigitan pertamanya udah ketahuan kalau daging sapinya emang beneran seempuk itu foodies. Kalau untuk daging Maranggi itu memang pakai daging-daging pilihan, terutama yang sapi. Ya, daging bagian dalam, daging bagian otot, kaki bagian dalam, dan emang terbukti empuknya kebangetan Budis. Ini nih salah satu rahasianya foodies, emang dari bahan baku udah diperhatikan banget ya, bener-bener pilihan. Bayangin aja, khusus daging sapi biar dapat empuknya terus pakai daging bagian dalam. Dari satu ekor sapi hanya ada 2 bagian, yakni bagian dalam paha kiri dan kanan. Kalau memaksa pakai daging bagian lain dipastikan bakalan alot tuh foodies, kecuali pakai pengempuk tambahan ya. Kalau ini kan empuknya beneran alami dari daging segarnya. Apalagi saat berpadu dengan lemak yang aduhai. Wih, gurihnya gak ketulungan. Enak pisan ini mah. Sambalnya seger banget, tempatnya seger. Ini cabenya nih, enak nih. Ini lumayan ngasih aroma baru ya. Khasnya Maranggi, gurih, ditambah sama persambalannya yang menurut aku ini seger banget, enak. Sementara untuk Maranggi kambingnya nih foodies hanya pakai daging kambing muda. Ini buat dapetin tekstur empuknya harus pakai kambing yang usianya di bawah 1 tahun ya. Jadi emang gak salah nih foodies, kalau dari bahan bakunya juga pilihan sampai ke tangan konsumen ya juga gak akan mengecewakan. Iya nggak? Rasa bumbu marinasinya Budis, ini berasa banget. Ya, karena sebelum dibakar, sebelum ditusuk, ini semua dagingnya itu baik sapi maupun kambing ya, maupun yang jando atau ayam itu semuanya ada proses marinasi dulu. Ya, didiamin selama kurang lebih setengah jam dengan bumbu-bumbu yang rempahnya tuh lumayan cukup kuat, cukup berasa. Wah, kurang berasa apa foodies? Ini emang bumbu marinasinya juga nggak kaleng-kaleng. Aneka rempah seperti merica, lada, bawang putih dicampur dengan tambahan kecap manis, garam, dan juga penyedap. Bukan cuma berasal dari bumbu lah ya, tapi ini beneran sampai ke dalam dagingnya foodies. Kalau makan di sini, jangan sampai nggak cobain yang menu yang satu ini. Ini masih bagian sapi, tapi semuanya lemak. Nah, namanya sate susu. Wow. Bukan susu kental manis ya, atau susu cair yang dibikin dari sate, bukan. Tapi ini masih bagian dari sapi, maaf, dari payudaranya sapi. Wah, menarik nih foodies, wajib banget dicobain kalau gitu. Khusus menu sate susu atau sate jando ini, emang semua bagian satenya tuh murni lemak. Wih, dominan gurih-gurih manis nih pas digigit. Aduh, berasa ambyar gitu ya di dalam mulut. Jangan cuma puas dengan menu Marangginya Budis. Di sini tuh ada, ini namanya kikil gajah. Jadi begini nih foodies, bentukannya menu kikil gajah emang beneran gede banget ya. Makanya dikasih nama kikil gajah. Ternyata menu kikil gajah ini emang disiapkan sebagai menu sharing, bisa untuk 4-5 orang. Wah, kalau makan barengan bayarnya nanti juga patungan dong ya. Tuh foodies, kikilnya tuh digigit beneran gak ada perlawanan gitu. Kayaknya ini empuk banget ya nggak kak? Belum lagi dipadu dengan kuahnya nih foodies yang gak kalah menggoda. Kaldu sapinya berasa banget, asinnya juga pas, rempahnya juga berasa. Proses masak yang berjam-jam bikin tekstur kikilnya tuh empuk pakai banget. Secara nggak langsung bikin kaldu dari tulang sapinya tuh kayak keluar maksimal foodies. Mau menu kikil gajah atau sumsum sapi, keduanya bisa jadi opsi bahkan tambahan untuk perkuahannya. Gimana nih foodies? Tertarik gak sih sama semua menu yang tadi Raka icip-icip? Cus langsung aja cobain sendiri kesini ya. Bukanya dari jam 10 pagi sampai jam 10 malam. Untuk harga sate Marangginya nih mulai dari 25 ribuan aja. Nasinya ngambil sendiri dan boleh nambah sepuasnya. Mantep gak tuh? Oh ya, untuk harga menu sopnya 95.000 untuk sop kikil gajah dan 65.000 ya untuk sop sumsum sapi. Jangan kaget, keduanya menu sharing kok. Jadi tinggal dibagi-bagi aja deh bayarnya. Nah, kenanya receh juga kan? Nah Budis, ini kalau misalkan lagi main ke Kota Karawang,
Jangan lupa mampir nih, Marangi Haja Mumun. Ini tepatnya ada di Kota Karawang ya, di Jalan Mangga nomor 1 di Goro 1 Karawang. Ini makan receh, menu receh tapi rasanya nggak recehan Foodies. Sampai lupa nasinya belum kemakan, Bun. Ayo kita habiskan Foodies. Konnichiwa Foodies. Udah kayak orang Jepang belum nih? Foodies kalau jajan di sini nih biar Afdal pakai bahasa Jepang dong ya. Soalnya kan suasana warungnya wah udah Jepang vibes banget nih. Nah yang unik Foodies kalau kesini tuh nggak bisa langsung datang buat makan tapi harus pesan tempat dulu sehari sebelumnya. Waduh, so-oishi itu kah rasanya? Foodies, yes sekarang aku lagi ada di restoran Jepang, bukan restoran, rumah makan lebih tepatnya ya. Yes, Rumah makan namanya Bosu Aikanpi. Apa tuh artinya Bosu Aikanpi? Aikanpi, ayam ikan sapi. Jadi kalau digabung dua-duanya jadi bos ayam ikan sapi. Dikira full bahasa Jepang, ternyata singkatan dari bahasa Indonesia ya Foodies. Ya tapi boleh lah ya, pasti udah S3 nih marketingnya. Nah di sini tuh ada dua jenis ramen Foodies, ada Tori Paitan Ramen. Nah katanya ini cocok banget untuk pelanggan yang banyak juga dari mahasiswa. Sementara kalau yang beef stamina ramen ini cocok buat para pekerja yang habis kerja seharian, capek ya kan? Terus makan beef stamina ramen, wah jadi nambah staminanya deh tuh. Karena cita rasa ramennya ini katanya sih endul parah Foodies. Katanya hanya bisa membuat makanan hanya 20 porsi. Kenapa? Berhubung tempat saya maksimal 8 orang, jadi saya untuk membatasi itu dengan tujuan menjaga kualitas dari kuah kaldunya. Jadi kita tuh termasuk yang beruntung loh Foodies bisa dapat di deretan keberapa nih? 20? Apa? Kayaknya udah 10 sampai 15. Kita Iya. beruntung banget karena susah banget ya buat nyampe makan di sini karena cuma 20 porsi satu hari ya. Yes. Nah, biarpun konsepnya kedai rumahan, tapi ini tuh eksklusif loh. Kalau kesini kudu reservasi maksimal 1 hari sebelumnya. Pasti Foodies penasaran dong, emang apa sih spesialnya dari ramen di sini? Sabar. Nih kita kasih paham dulu ya, ramen di sini tuh semua bahannya fresh. Bahkan kuah ramen yang menggunakan kaldu ayam yang dimasak selama 7 jam lebih. Yang ini diekstraksi dari tulang plus lemaknya Foodies. Ini dia nih sumber kolagen yang bagus banget ya buat kesehatan kulit kita. Ayo, siapa yang kepengen kinclong abis makan ramen? Oke deh langsung aja, sekali kita kepoin cara bikin Tori Paitan ramennya. Semua makanan di sini diolah secara serius Foodies, treatment itu spesial. Kayak yang ini nih, sebelum dipanasin kuah kaldunya kudu di blend dulu menggunakan hand blend. Katanya sih supaya kolagen yang udah terpisah dari kaldunya tuh menyatu lagi Foodies. Keren banget ini, aku suka lihat masak Harus begini. panasin. Bumbu racikan ramen menggunakan tare sebagai seasoning kuahnya. Nah, kalau toppingnya di sini ada telur omega setengah matang dan juga chicken cashew. Nah, ini nih Foodies yang menarik untuk topping chicken cashew-nya itu di torch dulu Foodies sebelum disajikan untuk mengcaramelize si ayamnya itu. Wih, itu di bawah tuh bumbunya ya? Ya, kita bisa siram liquid braise-nya secukupnya aja karena ini udah ada seasoning semua. Untuk mie-nya nggak perlu lama-lama direbus ya, cukup 30 detik aja supaya nggak kematangan. Sip! Akhirnya Foodies, Tori Paitan ramennya udah ready nih. Tapi Ata pesan juga menu lainnya, ada beef stamina ramen dan juga goiza. Nggak perlu lama-lama, langsung aja kita sikat bareng. Kita ada kimas. Wah, 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 ini enak banget Foodies. Wah, wah, kebayang. Ini Foodies udah kebayang namanya ramen. Kalau udah kuahnya udah enak, itu udah hampir semuanya komponennya pasti enak ya kan.
Kuah tori paitanes ketika bikin atap amazed tuh foodies karena emang seendelita itu loh. Udah gitu aroma ramennya tuh kuat banget karena pakai aromatic oil ramen. Wah ini mah bikin nafsu makan nambah 2 kali lipat nih. Apalagi ini pure kaldu ya foodies, nggak pakai creamer segala. Aroma kuahnya tuh wangi banget dan mie ini juga padat. Nggak kematangan karena dimasak dengan waktu yang pas banget, only 30 detik. Ini rekomendasi aku banget. Ramen terenak daerah Grogol. Langsung ke sini. Enak banget. Kaldu apa namanya? Tulang-tulang ayam 7 jam. Ini diseruput. Wah, nikmatnya. Dan ini kaya akan kolagen. Apalagi waktu kuahnya tuh foodies bercampur sama telur omega setengah matang ya, lazis abis. Nggak ada bau-bau amis sedikit, itu nggak ada. Ini benar-benar semuanya fresh banget. Dan aku sangat-sangat suka ramen di sini. Oke deh, udah nggak sabar nih aku pengen icip sensasi beef stamina ramen ya. Cus! Beda ya? Beda kuahnya kayaknya. Jadi ini rasa kuahnya tuh benar-benar ada rasa sapinya, kaldunya tuh berasa gitu. Walaupun cuma dicemplungin gini aja. Nah, satu lagi nih keunikan dari rasa ramen di sini. Padahal kuah kaldunya sama loh foodies kayak tori paitan ramen, tapi ketika menunya beda, rasanya juga jadi beda. Karena topping daging sapinya ini nih menghasilkan liquid yang bercampur sama kuah ramennya. Wah, ini sih oishi banget. Sapinya lembut, lemaknya dikit banget ya, dan dagingnya itu manis, manis gurih, kuahnya asin gurih, jadi dicampur pas. Enak pokoknya enak. Oke deh, 2 jenis ramennya sih recommended ya foodies, semuanya lazis. Sip, kita geser ke gyozanya nih. Aduh, ini enak banget. Bisa ya orang masak begini. Gyoza ini sangat-sangat lembut. Gurihnya itu nggak main-main. Ini makanan paling gurih dari yang aku coba di sini. Dan aku suka banget ya. Ayamnya semuanya lembut, gak ada yang berbau kurang enak ya. Semuanya lembut dan wangi plus gurih. Saking edelitanya, atap sampai bingung tuh foodies, semuanya nggak ada yang nggak enak, perfecto. Ternyata foodies, treatment kita dalam memasak tuh memang segitu ngaruhnya ya sama hasil masakan yang kita bikin. Semua olahan di sini tuh ditreatment dengan sangat teliti. Makanya pelanggan yang udah pernah nyobain pasti bakalan balik lagi ke sini foodies. Waduh, gawat nih. Nah, foodies, ini dia namanya Bosu Ikan Tea yang ada di Jakarta Barat, Grogol. Ini bener-bener rekomendasi dari aku. Karena ini definisi dari makan receh, menu receh, tapi rasa gak recehan. Mari kita makan. Foodies, kalau jajan otak-otak biasanya kan terbuat dari ikan tenggiri ya kan? Nah, pedagang kaki lima yang satu ini agak lain nih. Otak-otaknya terbuat dari ikan tuna. Katanya sih bisa terjual ratusan porsi setiap hari loh foodies. Namanya otak-otak Pak Endang. Ini yang mangkal menggunakan sepeda di Jalan R.A. Kartini, Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Hai sini Sky, kita intip langsung aja bareng sama si Mungil Cindy Gola. Let's go! Pak, boleh dikasih tahu nggak ini Bapak jualan tuh dari kapan sih Pak? Wah sama, udah lama jualan. Udah lama? Seingat saya sih dari tahun 90. Itu seingatnya tahun 90, saya belum lahir Pak. Ya ampun lama ya. Udah deh dari tahun 90 alias berusia 34 tahun. Artinya udah terverifikasi endol dong ya. Secara puluhan tahun jualan dengan menu yang sama nih foodies. Kalau dari kasat mata nggak bakal ngecewain sini otak-otak ya. Cus, kita buktiin bareng-bareng. Oke foodies, aku mau nyobain masak otak-otak ya kan. Jadi saya ini lagi latihan Pak, menjadi calon istri buat nanti calon suami saya. Siapa tahu saya bisa bikin otak-otak, dia pasti bahagia ya Pak. Iya, Bapak aja senyum-senyum masaknya nih kan. Jadi ini gimana Pak? Caranya taruh aja? Taruh aja tinggal. Oh ini harus pakai arang ya berarti ya? Oh.
Sengaja menggunakan arang agar rasa otak-otaknya itu lebih endul dan juga menghasilkan aroma yang otentik ya foodies. Tahu dong, daun pisang yang dibakar pakai arang tuh, aduh harum merona menggugah selera ya. Tahu matangnya dari mana, Pak? Ya dari warnanya aja, nantinya kayak begini nih udah hitam. Gosong gitu ya. Terus dia kayak membulat gitu ya, Pak? Menggembang ya. Oh. Cuman ini lipasnya jangan keras-keras, pelan aja. Oh, kipasnya justru nggak boleh kencang-kencang. Proses bakarnya sekitar 5 hingga 6 menit dan ini wajib dibolak-balik ya agar matangnya merata sempurna. Berbahan dasar ikan tuna yang dicampur dengan tepung terigu, bawang merah, bawang putih, dan sedikit merica bubuk. Wah, rasanya mah dijamin lazis. Harganya pun sungguh receh abis. Satu otak-otak pandang ini hanya Rp1.000 aja. Ulala, murmer ya. Harga boleh murah tapi kualitas rasa oke punya dong. Wih, mantap nih foodies. Oh ya, just info nih ya, selain otak-otak bakar, ada juga otak-otak gorengnya foodies. Jadi pilih aja sesuai selera kalau kamu jajan di sini. Oke, Pak, kalau gitu saya pesen yang banyak ya, Pak ya? Boleh ya? Yang banyak, yang matang, yang enak, Pak. Harus pas tingkat kematangannya, oke, Pak? Oke, kalau gitu saya pesen nih, Bapak lagi yang kipas. Saya mau jajan lagi, Pak. Oke, tunggu, Pak. Aduh, kayaknya Cigo lagi lapar banget nih. Nggak cukup satu jajanan aja tuh foodies. Ya wes, mending kamu cari yang segar-segar buat jadi bestnya otak-otak ya. Biar nggak seret juga. Halo, Bapak. Ini es cendol Wonogiri tuh bedanya apa sih, Pak, sama cendol yang lain? Bedanya ini memakai topping jelly. Wah, cendol pakai jelly plus ditambah topping ketan dan tape emang the best pisan. Pokoknya nggak ada alasan lah kita buat nolak ya. Yang butuh asupan yang seger-seger nih, wah pas banget nih foodies. Apalagi harganya cuma Rp6.000 aja satu porsi. Untuk membuat es cendol Wonogiri ini, step pertama masukkan es batu terlebih dahulu ya. Kemudian lanjut tambahkan ketan hitam dan cendolnya. Aku boleh mau tuh? Boleh. Aku mau ambil yang banyak ya, Pak? Boleh. Semua juga nggak apa-apa. Ah, semua nggak apa-apa ya, Pak? Mantep banget. Oh, Diaduk. Sendoknya ini. pakai ini. Iya, sendok right. Aromanya emang semerbak banget karena cendol ini menggunakan pandan sebagai pewarna alaminya foodies. Jadi saatnya dapet, aromanya juga bikin ngiler. Jadi foodies ini tuh wajib diaduk karena kalau nggak diaduk nanti rasanya tuh nggak menyatu semuanya, Pak ya. Nggak merata. Meskipun saya nggak suka lihat mereka bersatu sih, Pak, tapi ya udahlah ya, Pak, kita aduk aja ya. Ayo Cigol, yang semangat ngaduknya. Kudu rata ya, biar manisnya juga nggak setengah-setengah. Sip deh, kalau udah diaduk, it's time to santap-santap. Kalau gitu foodies, let's go kita ke sana makan otak-otak. Makasih, Mas. Buat kamu yang kepengen jajan di sini, lokasinya tepat di samping Point Square Mall di Lebak Bulus ya foodies. Dari jam 9 pagi itu udah banyak banget yang berjajaran di sini, mulai dari camilan hingga makanan berat tersedia komplit. Oke foodies, nah ini otak-otak aku udah jadi ya kan, banyak banget dan pastinya nggak lengkap kalau makan otak-otak itu nggak pakai bumbu kacangnya. Langsung aja kita cobain kali ya, aku udah nggak sabar banget. Aku mau yang banyak bumbu kacangnya nih. Wah ini sih best banget ya bumbu kacangnya, langsung kita hap ya foodies ya. Mari kita makan. Foodies, jujur ya, bumbu kacangnya tuh berasa banget. Kenyalnya tuh dapet, ikannya juga dapet, dan lucunya tuh bumbu kacangnya tuh karena nggak terlalu halus, jadi tuh pas digigit ada teksturnya gitu, kayak enak gitu loh. Rasa ikan tunanya yang endolita ditambah bumbu kacang yang gurih. Aduh, hai lazis gak ada duanya nih di lidah. Nah, buat kamu yang demen dengan pedas, bisa banget ditambahin sambal ya, bakalan lebih jos gandos. Tapi tetap sesuaikan dengan selera. Soalnya bumbu kacang tanpa sambal aja udah enak tuh foodies. Jaminan bikin nagih. Kenyalnya tuh dapet, terus matangnya tuh pas. Jadinya nggak begitu lembek, tapi juga nggak begitu keras. Nyemil-nyemil sore kayak sekarang mah emang cocok bingo dengan jajanan kaki lima kayak begini ya foodies. Nampol gitu loh, pasti nggak mau berhenti kepengen dihabisin. Akhirnya sekarang es cendolnya tuh Cigol, takis juga biar komplit. Foodies, abis makan itu harus minum supaya nggak seret.
Jadi kita minum cendol ini ya, cendol Wonogiri. Ini tuh ada jelinya, spesial banget dan pakai ketan. Mari kita coba. Jujur ini unik banget, Budis. Karena kalau misalnya makan cendol biasanya tuh bisa langsung kayak ditelan, nggak begitu dikunyah. Ini kayaknya karena ada tekstur jelinya, jadi tuh kayak bisa dikunyah gitu, kayak lebih chewy. Kita coba lagi ya. Manisnya tuh pas, bener banget, harus diaduk karena kalau nggak diaduk dia tuh nggak rata rasanya. Aduh Cigo, tanggung jawab ya kamu. Kan kita pada ngiler nih ngeliatin kamu, ya nggak Foodies? Capcus ya buat yang lagi ngidam jajan nih, gaskan samperin langsung aja otak-otak pandang dan es cendol Wonogiri yang jaminan lazis dan bikin kenyang Foodies. Seru ya, jangan sampai kasih lolos menjajan Foodies. Pokoknya makan receh, menu receh tapi rasa gak recehan. Minum lagi.